Halo teman-teman, kembali lagi di channel Akhirnya Liburan. Hari ini kita mau menginap di salah satu resort yang berada di Jimbaran. Namanya Royal Tulip Spring Hill Resort Jimbaran. Royal Tulip Spring Hill merupakan resort bintang 5 yang berada di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Untuk lokasinya sendiri itu sekitar 30 menit ya guys dari Bandara Ngurah Rai. Jadi lumayan agak deket dan cukup strategis juga lokasinya. Kita dapat menggunakan aplikasi Waze atau Google Maps untuk menuju ke sana dengan melewati bundaran hijau sebagai patokannya. Yuks, kita nikmatin aja perjalanannya sambil melihat pemandangan pepohonan. Nah, ini dia bundaran hijaunya. Artinya, kita udah dekat dengan lokasi ya guys. Oke, sekarang kita udah ada di tempat masuk utama resortnya. Itu di depan udah ada security-nya ya. Terus juga ada pos security-nya di sebelah kirinya. Yuk, kita langsung masuk aja. Ini kita kalau mau parkir belok ke kiri ya guys. Nah, di situ tuh udah kelihatan tuh mobil-mobil parkir. Cuman untuk parkirnya tergantung kita dapat kamarnya di mana. Jadi kalau misalnya kamarnya di dekat pintu masuk, berarti kita parkir di sini. Tapi karena kami dapatnya agak di dalam, jadi masih agak masuk lagi untuk parkirnya. Ini pemandangan dari lobi maupun dari area parkirnya. Terdapat kolam-kolam koi yang lumayan bikin sejuk ya guys. Nah, cukup luas juga ya untuk area parkirnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kita mau bawa kendaraan, itu aman untuk parkir dan areanya cukup luas. Sekarang kita coba masuk aja ke lobi atau resepsionisnya. Di lobi itu sendiri banyak kursi-kursi ya guys, dan juga terdapat kolam di sekitar lobi. Jadi ketika ataupun setelah check-in, kita bisa nunggu di kursi sambil ngelihat pemandangan ikan yang ada di kolam-kolam di sekitar lobi tersebut. Ketika check-in,
kita disuguhkan dengan welcome drink dan juga handuk hangat untuk membasuh atau ngelap muka. Untuk welcome drinknya sendiri itu rasanya seperti jamu ya guys. Jadi ciri khas Indonesia banget. Dan karena kita ngerekamnya di hari kedua, jadi nggak dapet welcome drink maupun handuk hangatnya. Selain ikan, ada juga pot-pot yang berisi air mancur maupun tanaman lotus atau teratai. Jadi bikin makin segar suasananya. Ini dia penampakan di lobi atau resepsionisnya. Banyak banget kan kursi-kursinya. Jadi bisa dengan tenang nunggu kalau misalnya kita datang lebih awal. Selain itu, jika kita mau pesan makanan via online, kita juga bisa nunggu di lobi atau resepsionis ini. Karena kalau misalnya kita pesan makanan via online, itu nggak bisa dititipin di lobi ataupun resepsionis. Jadi kita harus ngambil sendiri makanan yang kita pesan secara online tersebut. Kemudian ini ada jadwal kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang disediakan secara gratis oleh resort. Nah, biasanya yang gratis itu yang sifatnya standar. Kalaupun mau ada custom, bisa aja dilakukan, namun akan terkena biaya tambahan. Kemudian ini adalah lorong penghubung antara lobi dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh resort ini seperti kolam renang maupun tempat bermain anak. Selain itu juga lorong ini adalah penghubung antara lobi dengan beberapa kamar yang dimiliki resort ini. Selanjutnya, ini adalah ruangan serbaguna atau ruangan multifungsi yang biasa digunakan untuk yoga, tempat bermain anak, maupun tempat makan malam yang biasa diadakan oleh resort. Namun untuk dapat menikmati makan malam di tempat ini akan dikenakan biaya tambahan ya guys. Kalau nggak salah waktu itu 250.000 per orang. Ini juga sama ruang penghubung antara lobby dengan meeting room.
Di tempat ini terdapat lift dan juga beberapa foto karyawan terbaik setiap bulannya. Nah, ini dia nih, foto karyawan terbaik pada setiap bulannya. Jadi diberikan apresiasi dengan memajang foto karyawan tersebut. Oke, kemudian kita jalan lagi lurus untuk menuju ke kamarnya ya guys. Untuk menuju kamar yang kita dapatkan, kita melewati musola. Jadi kalau misalnya bagi yang muslim ingin sholat, bisa di ruangan ini. Kemudian juga kita melewati area parkir yang berada di samping. Nah, seperti yang tadi saya bilang, area parkirnya di sini karena dekat dengan kamar yang akan kita inapi nanti. Walaupun posisi area parkirnya di samping resort, namun tempat parkir ini cukup luas dan dapat menampung banyak kendaraan ya guys. Oke, sekarang kita naik ke lift menuju lantai 6 karena kita dapat kamarnya di lantai 6. Nah, ini dia kamarnya. Kita dapat di kamar 628, tipenya Deluxe King Room Garden View. Jadi pemandangannya itu pemandangan taman di bawah ya guys. Yuk kita masuk aja ke dalam kamarnya. Itu masuk, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan balkon. Nah, di sebelah kanan ini adalah kamar mandi yang dilengkapi dengan bathtub ya guys. Jadi kalau mau berendam bisa, cuman kita harus bawa bath boom ataupun sabun yang bisa menghasilkan busa sendiri ya guys. Ini untuk kamar mandinya, lumayan bagus, terutama di pencahayaannya juga oke. Kemudian untuk klosetnya juga bersih, bathtubnya juga bersih walaupun model lama. Kemudian untuk tempat cuci tangan maupun cuci mukanya, wastafelnya, di wastafel juga disediakan handuk untuk cuci muka dan juga peralatan seperti peralatan sikat gigi, sisir maupun body lotion. Kemudian ada disediakan juga gelas 2 buah dan juga air mineral 2 botol. Untuk sistem air panas maupun air dingin di keran wastafelnya ini dipisah ya guys, diputer untuk ngeluarinnya. Nah, ini dia bathtubnya. Namun kita tetap harus membawa bath boom atau sabun busanya sendiri ya guys, karena pihak resort tidak menyediakannya. Kemudian di sebelahnya ini terdapat tempat kita untuk mandi atau membilas badan. Disediakan juga sampo maupun sabunnya. Di sini juga disediakan tisu tambahan jika tisu utama untuk kloset sudah habis. Oke, kemudian di sini kita mencoba membuka air yang ada di bathtub. Jadi kita membukanya dengan cara diputar. Mengisinya pun juga sama dengan cara diputar. Jadi memang kalau mau pakai bathtub ini agak butuh waktu yang lebih lama ya guys. Mendingan dibuka dulu, ditinggal selama kurang lebih 20-30 menit lah supaya air yang ada di bathtub tuh terisi penuh. Next kita ke ruangan utama, dimana di ruangan utama ini terdapat meja besar untuk menaruh barang, kemudian kasurnya juga lumayan besar, tipe king kalau nggak salah. Kemudian ada cermin-cermin, ada lampu tidur. Kemudian di sini terdapat lemari pakaian. Lemari pakaiannya ini 2 tingkat ya guys, lumayan besar. Oke, kita buka aja lemarinya guys. Nah, seperti biasa di dalam lemari ini terdapat safe deposit box. Jadi semacam berangkas untuk menyimpan barang-barang berharga kita. Ada juga kantong laundry jika kita ingin laundry.
Kemudian ada piyama atau baju hangat yang biasa kita gunakan sehabis mandi. Nah, di situ juga ada stop kontak. Kurang tahu buat apa, tapi biasanya sih untuk nyetrika ya guys, kalau nggak salah. Kemudian kita juga dikasih sendal 2 pasang di bagian bawah. Nah, ini dia ada laci-laci juga di dalam lemari pakaiannya. Cukup luas untuk storage atau penyimpanannya. Kemudian ini di meja ada remote AC, remote TV, dan juga kontak-kontak darurat ataupun kontak untuk menghubungi pihak resort. Ini dia mejanya, cukup besar ya guys. Di bawahnya ada loker-loker yang cukup besar juga. Ini TV-nya dengan koneksi TV kabel, jadi kita bisa menonton siaran internasional. Nah, ini dia nih lokernya. Jadi kita bisa nyimpan banyak barang di dalam loker ini karena cukup besar lokernya. Kemudian di depan sana ada meja dan juga kursi yang kita bisa gunakan untuk bersantai. Ini ada 2 botol mineral dan juga teh maupun kopi. Di bawah TV-nya, di loker TV-nya itu ada modem untuk koneksi internet maupun untuk TV kabelnya itu sendiri. Ada tong sampah di bawah. Kemudian ada mini kulkas mini di dalam lokernya, tapi tidak ada minibarnya ya guys. Disediakan juga 2 botol air mineral selain yang ada di wastafel tadi. Terdapat juga kopi, teh, gula, dan creamer. Nah, untuk menyeduhnya kita dapat menggunakan kettle yang ada di dalam kotak ini. Disediakan juga 2 buah gelas dan 2 buah sendok. Namun sayangnya untuk stop kontak itu adanya di bawah situ ya guys, dekat kursi. Tidak ada di dekat tempat kotak yang ada kettlenya. Jadi kita harus memindahkan kettlenya jika ingin memanaskan air. Di sisi kiri tempat tidur terdapat telepon yang kita bisa gunakan untuk menelpon resepsionis. Kemudian terdapat sofa juga yang kita bisa gunakan untuk bersantai sambil menghadap ke balkon. Nah, ini dia penampakannya jika kita ingin menggunakan kettle untuk memanaskan air. Jadi kita perlu memindahkan kettlenya ke bawah agar bisa terhubung dengan stop kontaknya. Selanjutnya ini adalah penampakan balkon dari dalam. Yuk, langsung aja kita buka balkonnya. Pintunya pintu sliding door ya. Jadi untuk membukanya kita menggeser kanan dan kiri. Ini pemandangan dari balkon siang hari sekitar jam 2 atau jam 3 siang. Cukup segar ya guys untuk udaranya, dan pemandangannya juga bagus karena di bawah maupun di depannya itu terdapat taman. Di sini juga terdapat kursi untuk kita bersantai. Jadi kita bisa bersantai sambil menikmati udara yang ada di atas balkon ini. Kemudian di bawahnya terdapat taman dan juga terdapat tempat untuk sembahyang umat Hindu. Jadi di resort ini disediakan tempat sembahyang bagi umat Hindu.
dan kebetulan memang ini ruangannya atau kamarnya berada persis di atas tempat sembahyang tersebut. Ini dia tadi yang sempat saya bilang, dari kamar ada tempat persembahyangan bagi umat Hindu. Namun karena sudah malam jadi agak gelap ya guys. Tapi untuk udaranya sendiri di sini cukup segar dan enak untuk menikmati malam dari sini. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Sarapan. Di restorannya terdapat banyak sekali menu sarapannya ya guys. Tapi sebagian besar menu di sini menu western. Ada juga beberapa menu Indonesia. Cuman memang lebih didominasi oleh menu western. Yang kami suka dari restoran ini adalah terdapat banyak menu ya guys. Jadi kita bisa pilih atau nyobain beberapa menu. Kemudian juga buahnya lengkap. Terdapat beberapa jenis yogurt, susu, dan juga sayuran. Jadi sangat lengkap untuk di restorannya. Oh iya, yang paling menarik juga dari restoran ini adalah kita bisa makan sambil melihat kolam renang. Tidak hanya itu, kita juga bisa membawa makanannya ke dalam kolam ataupun ke kursi yang ada di dekat kolam. Jadi kita bisa lebih menikmati sarapannya. Oh iya, untuk pastry-nya juga di sini sangat lengkap ya guys. Dan ini dia nih menu yang kami makan pada saat sarapan. Lumayan lengkap. Selain menunya lengkap, di sini juga enaknya kita bisa sambil sarapan sambil menikmati pemandangan yang ada di kolam ya. Jadi kita bisa duduk di kolam sambil bawa makanannya dan menikmati pemandangan yang ada di kolam renang. Nah, ini dia kolam renangnya. Cukup luas, bersih, sejuk, dan nyaman ya guys suasananya. Airnya juga benar-benar jernih, bersih, dan biru banget. Enak banget kalau misalnya kita berenang pagi hari dan sore hari di sini. Oke, selanjutnya kita akan main ke tempat spa dan gym yang posisinya berada di seberang dari lobi utama. Nah, kita agak jalan sedikit ya guys. Selain spa dan gym, di seberang lobi utama juga terdapat private villa ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyewa private villa juga bisa di daerah sini ya guys. Nah itu tuh, ada beberapa private villa yang disewakan juga di sini. Lokasinya persis di seberang dari lobi utama Royal Tulip Spring Hill ini. Nah, ini dia pintu masuk ke spa dan gym dari Royal Tulip ini.
Posisinya ada di sebelah kiri dengan payung berwarna ungu. Kemudian pintunya juga bermotif kayu. Begitu masuk ke dalam ruangan, kita disuguhkan dengan beberapa tempat duduk atau kursi yang akan digunakan untuk pelayanan spa ya. Selain itu, di sini juga terdapat lemari kaca yang berisi alat dan bahan yang digunakan untuk spa treatment itu sendiri. Kemudian terdapat meja resepsionis dan juga kolam renang. Nah, di kolam renang ini kita dapat menggunakan fasilitas floating breakfast atau sarapan yang mengapung di kolam tersebut. Oke, sekarang kita langsung aja ke tempat gymnya ya. Tempat gymnya berada di lantai 2, jadi kita harus naik tangga terlebih dahulu. Oke, sekarang kita udah sampai di lantai 2 ya. Nah, di sini tuh ada beberapa ruangan. Yang depan ini adalah balkonnya, jadi balkonnya langsung menghadap ke kolam renang. Kemudian sebelah kiri ini adalah tempat gymnya, dan yang sebelah kanan ini adalah ruangan serbaguna. Mungkin biasanya bisa digunakan untuk yoga ataupun latihan olahraga lainnya. Sekarang kita coba ke balkonnya dulu ya guys. Nah, ini dia nih. Kita dapat melihat pemandangan ke kolam renang dan juga ke beberapa private villa yang ada di sekitaran Royal Tulip ini. Pemandangan dari atas balkonnya ini lumayan oke ya guys, jadi langsung menghadap kolam dan juga menghadap beberapa private villa yang ada di sini. Lumayan hijau-hijau untuk pemandangannya. Oke, sekarang kita udah ada di tempat gymnya ya. Untuk tempat gymnya sendiri menurut kami agak kecil ya untuk ukuran resort bintang 5 ini. Untuk treadmillnya aja cuma ada satu. Kalau untuk dumbbellnya sih lumayan lengkap, tapi untuk ruangannya ini tergolong agak kecil, jadi ya agak kurang menurut kami untuk tempat gymnya sendiri. Kemudian ini dia ruang serbaguna yang posisinya berada di sebelah kanan. Nah, untuk ruangan serbaguna ini sendiri sih mungkin cocoknya digunakan untuk aktivitas seperti yoga ataupun senam bergrup, karena di sini terdapat kaca besar yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, komen jika ada pertanyaan-pertanyaan, dan juga subscribe channel ini untuk menantikan video-video terbaru berikutnya. Sampai jumpa.